Halo, selamat datang di channel saya, JL Tax Consulting. Jangan lupa, buat teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Channel ini akan membahas tentang tutorial, update-update peraturan tentang perpajakan, pemahaman tentang perpajakan seperti itu, sehingga buat teman-teman yang membutuhkan pembelajaran online tentang perpajakan bisa like, share, dan subscribe channel YouTube saya dan nantikan video-video selanjutnya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung masuk ke contoh kasus. Di video-video sebelumnya kita akan membahas tentang case yang sama Adi Saputro, tetapi kali ini kalau sebelumnya kita hanya menghitung PPh 21, PPh 4 ayat 2-nya, kemudian kita pengisian SPT 1770 SS, pada kali ini kita akan membahas perhitungannya PPh 21 sama pengisian SPT untuk 1770S seperti itu. Tetapi mungkin kalau ini videonya panjang, jadi saya akan membagi dua ya, untuk video kali ini sama, kita akan menghitung PPh 21 tetapi dengan statusnya penghasilannya lebih besar sehingga memungkinkan perhitungan dari Januari sampai November itu ada pemotongan. Bagaimana caranya nanti di perhitungan di Desembernya? Maka simak video kali ini sampai habis ya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi kita langsung masuk. Untuk nama deskripsi itu juga sama, statusnya sama, yaitu belum nikah, tanggungannya juga 0. Kemudian untuk gaji pokoknya saja yang berubah, yaitu yang tadinya 3.750.000 sekarang jadi 5.750.000 seperti itu. Untuk bonus sama 1 kali gaji pokok dibayarkan di Desember seperti itu. Kita langsung masuk ke perhitungannya. Kan karena ini diminta PPh 21, maka kita masuk ke perhitungannya. Kalau yang sebelumnya adalah 3.750.000 untuk gaji pokoknya, sekarang kita hitungnya menggunakan 5.750.000. Kita bisa kopikan dulu ya perhitungannya seperti itu. Sama, gaji pokoknya adalah 5.750.000, tunjangan ini adalah tunjangan bukan istri ya, kehadiran. Oke, seperti itu. 200.000, tunjangan transport 150, uang makannya 500.000. Nah, untuk premi kesehatannya adalah 2% dari gaji pokok. Karena gaji pokoknya naik, maka preminya juga naik. Tinggal kita kalikan 5.750 kalikan dengan 2%. Ketemulah 115.000. Dijumlahkan semua gaji pokok, tunjangan kehadiran, tunjangan transport, uang makan, dan premi adalah jumlahnya 6.715.000. Seperti itu. Ini diabaikan dulu ya. Saya hidden dulu untuk ininya. Oke. Nah, kita kan tadi sudah ketemu penghasilan sebulannya 6.715.000. Nah, penghasilan setahun berapa? Dikalikan dengan 12. Ketemulah 85.080.000. Oke. Nah, bonus seperti di keterangan di soal kan diberikan di Desember. Ini kan untuk perhitungan dari awal tahun, di Januari 2019 awal, sehingga tidak memasukkan bonusnya. Sehingga penghasilan bruto setahun adalah 85.080.000. Seperti itu. 80.580.000 rupiah. Kemudian biaya jabatannya adalah 5% dari penghasilan bruto. Berapa? Dari 80.080-nya ini kalikan 5%. Ketemu adalah 4.029.000. Karena masih di bawah 6 juta, ya kan, batas maksimalnya kan ingat 6 juta atau 500.000 per bulan. Karena ini masih di bawah, berarti boleh dikurangkan semua. Kemudian iuran pensiun adalah 1% dari gaji pokok. Kemudian dihitung 1 kali 5.750,
5.750.000 dikalikan dengan 12, ketemulah 690.000. Sehingga total pengurangnya adalah 4.719.000. Seperti itu. Nah, penghasilan neto setahun adalah 85.80-nya ribu itu dikurangi dengan 4.719.000 rupiah, sehingga ketemu 75.861.000 rupiah. Karena statusnya dia Adi adalah belum menikah dan tidak punya tanggungan, maka status PTKP-nya adalah dia sendiri atau PTKP sendiri sebesar 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya dikurangkan 75.861 dikurangkan dengan 54 juta, sehingga ketemu 21.861.000 rupiah. Karena ini sudah bulat kan, bulat ribuan, sehingga sama, setelah pembulatan juga sama. Kemudian ingat, dalam perhitungan PPh terutang adalah 50 juta kali 5%. Pertanyaan saya, 21 ini kan di bawah 50 juta. Maka bisa langsung dikalikan full. Seperti ini. 21.861.000 rupiah itu dikalikan dengan 5%. Ketemulah penghasilan terutangnya, PPh terutangnya adalah 1.093.050 rupiah. Seperti itu. Boleh nggak ini dibulatkan? Tidak boleh, karena ini kan terutang dalam setahun. Seperti itu. Sehingga PPh terutang dalam sebulan tinggal dibagikan dengan 12. Ketemulah 91.088 rupiah. 91.088 rupiah. Nah, ini kita sudah ngitung untuk perhitungan di awal. Jadi dari Januari sampai dengan November itu Adi Saputro dipotong 91.088 rupiah. Seperti itu. Nah, kita ngitung juga untuk setahun. Sama, kita tinggal kopikan. Tetapi yang membedakan adalah di bonus. Karena Adi terima bonus di akhir tahun di Desember sebesar 5.750.000, maka yang tadinya penghasilan bruto yaitu 85.80.000 sekarang jadi 86.330.000 rupiah. Seperti itu. Biaya jabatannya adalah 5%, karena di bawah 6 juta masih bisa dikurangkan semua, sehingga ketemu pengurangnya adalah 5.006.500 rupiah. Seperti itu. Penghasilan netonya adalah 86.330.000 rupiah dikurangkan dengan 5.006.500 rupiah. Ketemulah 81.323.500. PTKP-nya masih status sendiri, jadi penentuannya kan di awal tahun ya. Karena masih dalam 1 tahun, maka PTKP-nya tetap, yaitu 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya adalah 81.323.500 dikurangi dengan 54 juta. Ketemulah 27.323.500. Ingat, dibulatkan ribuan kan, sehingga 500-nya hilang menjadi 27.323.000 rupiah. Nah, karena masih di bawah 50 juta, maka semuanya dikalikan dengan 5%. Ketemulah 1.366.150. Sampai di sini kan paham ya. Yang membedakan adalah kalau di case sebelumnya adalah Adi Saputro ini tidak ada PPh terutang. Sekarang dia ada PPh terutang, ya kan, dari Januari sampai Novembernya. Maka kita harus ngitung 91.088 rupiah itu dikalikan dengan 11. Karena dari Januari sampai November kan sudah dipotong. Sebesar 1.1.968 rupiah. Maka PPh terutang di Desember bukan lagi 91 ini, ya kan? Bukan lagi 91, tetapi
dipotongnya adalah 364.182. Dapat dari mana? 1366 150 dikurangi dengan 1.1968. Seperti itu. Oke, sampai di sini paham? Kalau kurang paham bisa di rewind, bisa diulang video kali ini, atau ditanyakan di kolom komen. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di part selanjutnya. Terima kasih.